Katanya berbuka itu sunnahnya dengan kurma, wajibnya dengan gorengan. Ya. Bahagia itu sangat sederhana. Yang penting buka bersama ada bala-bala. Jangan-jangan saya tidak bahagia ya. Carilah keridhaan Allah dengan kapasitas yang kita miliki hari ini. Punya moderasi beragama itu istilah lain ya, dari wahyu mandu ilmu. Selalu berkontribusi kepada orang lain meskipun dengan sebelah biji korma, kata Nabi ya. Kalau kita terjemahkan ke sini, walaupun dengan sepotong bala-bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, brother-brother, kanal YouTube Mandala TV, kepunyaan kebanggaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini platform baru yang mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini mencoba untuk menebarkan syiar-syiar dakwah dan komunikasi kepada audiens masyarakat di publik virtual kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini, pada episode momen spesial ini, kita akan membincangkan dengan cara yang ngobrol asik dan santuy. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita seorang ulama, seorang tokoh, seorang cendekia, seorang scholar, seorang sarjana muslim, dan juga seorang expert di bidang keagamaan. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Rosihon Anwar MAG. Wilujeng Sumping, Prof. Wilujeng Sumping, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita agak sedikit combo, Prof, mix. Iya. Bahasa Sunda karena memang kita ingin mengangkat nilai lokal menjadi global sesuai dengan visi UIN, lokal to global, begitu. Baik, brother-brother, sohib-sohib Mandala TV dimanapun berada. Tentu pada kesempatan ini kita ingin mengenal terlebih dahulu sosok yang hadir di tengah-tengah kita, yang memang sudah malang melintang, yang sudah kondang barondang, tebirek deui gitu loh. Kalau sudah menanyakan Prof, apalagi di dunia karya akademik begitu ya. Tapi yang menarik dari sisi Prof Kiai Haji Rosihon Anwar ini yang lengkap gitu ya. Beliau seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang juga alim, dan sekarang menjadi tokoh sentral di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang menarik adalah Prof ini selalu tampil ceria, segar begitu ya, dan juga senyum gitu, Mr. Smiling. Nah, ini boleh sebenarnya apa Prof tips menjadi segar? Segar itu katanya Prof singkatan dari senang gercep. Senang gercep, karena pimpinan ini senang kepada bawahannya yang gercep. Silahkan Prof. Iya, terima kasih. Share kepada kita. Baik, terima kasih Kang Aeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Brother millennials, Mandala TV di mana saja berada, senang bisa hadir. Ya, kita memang harus selalu tampil segar, ya. Apapun masalah yang dihadapi, kita harus selalu tampil segar. Karena tidak ada seorang pun yang lepas dari masalah. Jadi kita tetap menghadapi masalah ini dengan rileks, dengan tetap senyum, sambil serius untuk menyelesaikan segala persoalan. Dan orang Sunda itu secara umum memang terkenal dengan senyumannya. Ya. Dari dalam keadaan apapun berusaha selalu senyum. Dan sesungguhnya Rasulullah juga demikian ya. Kita mencontoh Rasul di mana saja selalu senyum ya. Menunjukkan kepada sahabat bahwa beliau sangat dekat dengan sahabat.
Dan tentu kita berupaya untuk mencontoh beliau dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, itu Kang Ayep. Oh, luar biasa. Jadi memang sebenarnya itu sebagai dorongan dari di dalam diri, jati diri seorang karakter Prof. Rosyon Anwar yang memang memiliki karakter yang somea, darede sesuai dengan karakter kesundaan, begitu Prof? Ya, ya, betul. Baik Prof, tentu yang ingin kita kaji sebelum kita juga nanti yang serius-serius Prof ya, kita awali dengan opening yang santai-santai dulu gitu Prof ya. Yeah. Openingnya kita yang ringan-ringan dulu, yang renyah sesuai dengan judulnya ini Sarmada, sajian ringan di masa Ramadan ini. Jadi ringan, renyah, kan kalau buka juga yang ringan-ringan Prof katanya ya Prof, yang ringan dan yang manis. Katanya berbuka itu sunnahnya dengan kurma, wajibnya dengan gorengan, ya. Wajibnya dengan gorengan, segala gorengan, ya. Iya. Prof, tentu kan kita juga ingin menuju kebahagiaan, Prof ya. Iya. Prof juga kelihatan selalu ceria, ya ingin bahagia tentu. Apa sih Prof kunci kebahagiaan menurut seorang Prof Rosyon Anwar ini? Baik, ini pertanyaan luar biasa ini ya. Tentang konsep kebahagiaan. Ini konsep yang sangat mulia ya. Hampir topik-topik pembicaraan kajian-kajian keilmuan ya, kayak tasawuf, filsafat, moral, itu bicara tentang kebahagiaan atau sa'adah ya, kebahagiaan. Karena memang yang kita cari di mana saja tentu kebahagiaan, dan doa kita setiap hari juga minta kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu adalah doa tentang mencari kebahagiaan. Dan untuk kebahagiaan ini kita tahu bahwa banyak orang merumuskan tentang kebahagiaan itu apa, dari gambaran yang sangat teoritis filosofis sampai kepada gambaran yang sangat sederhana ya, sebagai pandangan para filosof tentang kebahagiaan seperti apa, sampai kepada konsep bahagia yang sederhana. Ya, bahagia itu sangat sederhana. Yang penting buka bersama, ada bala-bala. Karaoke, bala-bala. Ya, bahagia itu sederhana. Yang penting tetap berkumpul dengan keluarga, gitu ya. Itu konsep yang sederhana. Apa yang dikonsepkan oleh pakar-pakar tentang kebahagiaan, sebenarnya ujung-ujungnya itu juga dia pengen kumpul dengan keluarga, bisa memenuhi kebutuhan dan segala macamnya. Tentu kalau ditanya konsep kebahagiaan menurut saya ya, kebahagiaan yang kita anut tentu kebahagiaan menurut Islam ya. Kebahagiaan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil agama dan hadis kepada kita semua ya. Itu tadi itu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan setiap orang pasti punya resep untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kalau tadi Kang Ayep, gimana resep kebahagiaan menurut Prof? Ini gini dulu, jangan-jangan saya tidak bahagia ya. Indikator saya bahagia itu apa ya? Jadi mungkin bukan menurut saya, khawatir nanti wah ini Pak Rosyon sudah bahagia, mungkin dia ngasih resep-resep. Saya ingin ngasih konsep bahagia menurut agama saja begitu ya. Jadi kebahagiaan yang sejati menurut agama adalah kebahagiaan yang bermuara kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita lakukan di dunia sebenarnya mengarah ke sana. Jadi silakan gapai bahagia sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan dengan cara kita masing-masing, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mardotillah. Jadi saya di kampus, Kang Ayep di kampus, mungkin yang lain nanti di kantor, di pasar, di masjid, silakan apa saja lah. Yang penting untuk mencapaikan kebahagiaan mardotillah itu kita bisa memakai cara, waktu, kegiatan apa saja. Jadi kita ingin mencoba mengingat kembali bahwa konsep ibadah itu bukan hanya persoalan terkait dengan ibadah ritual ya, tapi juga ibadah sosial. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang sangat sederhana tapi jami'.
ya jami' mani' gitu ya. Ya. Karena dalam definisinya itu ma itu sesuatu ya, sesuatu itu bentuknya sangat umum ya. Jadi bisa ritual, bisa sosial. Jadi kalau bagaimana tip kebahagiaan menurut saya, ya tip kebahagiaan yang disampaikan oleh agama kita, agama Islam, carilah keridhaan Allah dengan kapasitas yang kita miliki hari ini. Iya, baik, luar biasa. Jadi kalau sesuatu apapun disandarkan gitu ya, Prof, mungkin kepada Allah, ujung-ujungnya mardotillah, mungkin segala sesuatu yang ada, yang berat terasa ringan, itu yang dia. sulit, yang sukar terasa mudah. Betul. Nah, ini rumus seorang pemimpin yang intinya adalah membahagiakan semua orang dan memudahkan semua pihak di UIN. Kira-kira begitu, Prof? Iya. Luar biasa ini. Menyimpulkan dari Prof saja. Ini Prof juga adalah seorang akademisi yang diamanahi sebagai pimpinan kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai wakil rektor 1, Prof ya. Wakil rektor 1. Boleh sedikit di-share, Prof, kepada viewers ini, brother-brother ini, brother yang ada di publik virtual ini, apa sih, Prof, tupoksi tugas yang kita bisa cermati begitu, simak, bahkan kita nikmati efeknya kepada publik ini? Baik. Jadi memang alhamdulillah saya mendapatkan amanah ya untuk memegang posisi wakil rektor 1. Kita tahu bahwa wakil rektor itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Wakil rektor 1 itu khusus terkait dengan akademik ya. Akademik itu yang terkait dengan proses akademik di kampus kita itu ya tugasnya warek 1. Ya, akademik itu apa saja? Ya, semua yang terkait dengan akademik. Ya, di kampus itu sesungguhnya core bisnisnya itu akademik. Betul. Inti dari perkuliahan atau kampus itu kan sesungguhnya perkuliahan. Ya. Jadi transfer keilmuan dari dosen ke mahasiswa. Itu intinya. Lalu kemudian, tapi itu ada pendukung-pendukungnya ya. Pendukung infrastruktur, kemudian pendukung kebijakan, kemudian pendukung networking, ya, khusus pendukung sosialisasi dan sebagainya. Tapi intinya sesungguhnya itu semua bermuara kepada akademik, ya. Nah, akademik itu kalau di kampus kita itu terkait dengan tridharma perguruan tinggi ya. Nah, yaitu pendidikan, ya, pendidikan itu di situ di dalamnya termasuk juga kegiatan ngajar mengajar ya, lalu kemudian penelitian. Nah, penelitian ini baik yang dilakukan oleh dosen maupun dilakukan oleh mahasiswa ya. Bahkan kalau dosen kita tahu itu penelitian merupakan salah satu syarat ya dia untuk mencapai tingkatan-tingkatan tertentu ya, tingkatan intelektualitas tertentu, misalnya untuk kenaikan pangkat, untuk mencapai gelar guru besar ya. Lalu mahasiswa juga sama, dia juga harus meneliti untuk memenuhi tugas-tugas perkuliahan ya. Jadi kita semua meneliti, baik dosen maupun mahasiswa. Lalu kemudian pengabdian kepada masyarakat. Ini tidak perguruan tinggi ya. Pengabdian kepada masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa itu juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi konsepnya Kang Aib ya, kalau diruntut ya, itu pertama ada kegiatan transfer keilmuan dari dosen kepada mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu apa yang ditransfer oleh dosen itu kemudian dilakukan penelitian oleh dosen atau mahasiswa. Jadi dosen melakukan riset mini untuk memberikan hasilnya diberikan kepada mahasiswa. Lalu kemudian mahasiswa meriset ulang ya apa yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Atau bisa saja meneliti dulu kemudian melakukan pengajaran. Jadi dosen memberikan pengajaran kepada mahasiswa berdasarkan riset yang dia dapatkan ya. Nah, hasil riset kemudian itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat berhak untuk mendapatkan hasil riset-riset dari insan akademik di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena tidak mungkin hasil pengajaran dan riset itu hanya dimiliki, hanya dinikmati oleh sivitas akademik.
Karena kita punya konsep bahwa ilmu itu harus disebarkan, bahwa kampus itu harus memberikan solusi, maka kita semua berkewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian riset kita ini kepada masyarakat. Maka sejatinya masyarakat akan mendapatkan hasil-hasil riset, hasil pengajaran dari kita setiap saat dan selalu terus berkelanjutan dan selalu menjadi baru. Nah, untuk Kang Aep, untuk membuat penelitian, pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat berjalan baik, kemudian kita melakukan standar-standar mutu. Nah, ini semua tugas dari LPM, ya, Lembaga Penilaian Mutu. Maka kemudian kita membuat nilai-nilai, ya, nilai-nilai mutu yang mengawal itu semua. Jadi dosen yang baik itu supervisinya ada di betul, mulai dari nilai, kemudian supervisi, pengawasan, kontrolnya, ya. Misalnya dosen yang baik itu kriterianya kayak begini, mahasiswa yang baik, penelitian yang baik kriterianya begini. Semua itu ada poin-poinnya, dan itu kemudian yang akan mengantarkan misalnya UN Bandung dari unit yang terkecil ke jurusan atau prodi sampai kepada universitas untuk mendapatkan penilaian dari BANPT berdasarkan dari sinkronisasi atau konsistensi dengan nilai-nilai mutu yang sudah dibuat. Ya, maka alhamdulillah kita, Kang Aep, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini, ya, kita mendapatkan APT, akreditasi perguruan tinggi A, ya, dari BANPT. Kemudian ada sekitar dari 61 kita sudah punya 28 prodi, ya, yang terakreditasi A atau unggul, ya. Nah, ini tentu capaian yang luar biasa, terutama pada masa kepemimpinan Pak Rektor, ya, Prof. Mahmud, hingga percepatan yang terkait dengan akademik juga sudah kita rasakan, ya. Lalu kemudian efek dari survei atau misalnya sosialisasi hasil riset kepada masyarakat. Masyarakat itu kan bisa masyarakat lokal, nasional, sampai masyarakat internasional. Maka kita juga karena itu kemudian kita mendapatkan rekognisi baik nasional maupun internasional, ya. Misalnya kita mendapatkan posisi ranking yang cukup membanggakan baik itu di Simago, ya, ataupun Webometrik, ya, dan tentu kriteria yang lain. Lalu kemudian apresiasi masyarakat lokal, ya, tentu kita sudah tahu bahwa masyarakat Jawa Barat, ya, kira yang sangat dekat dengan kampus kita, ya, masyarakat Jawa Barat. Mudah-mudahan merasakan, ya, hasil dari riset dan pengabdian dosen-dosen kita yang jumlahnya lumayan sangat banyak, dan menurut saya mereka orang-orang yang hebat-hebat, ya. Seperti Kang Aep lah gitu, ya. Ini masih cacah-cacakan, Prof. Kalau Prof ini sudah luar biasa, menjadi panutan banyak uswah-uswah di UIN Sunan Gunung. Mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan terasa juga bagi masyarakat. Ini hal yang luar biasa. Ini mulai ke hal yang sifatnya berat gitu, Prof. Tapi sebenarnya ya ringan-ringan saja karena disampaikan oleh seorang Prof Kiai yang menyampaikannya juga dengan sederhana. Bahagia itu sederhana dan menjelaskan juga dengan cara yang sederhana. Luar biasa. Berarti memang Prof, seperti yang Prof sampaikan, kemudian achievement prestasi yang luar biasa ini menjadi kebanggaan kita lah, Sivitas Akademika, dan juga harus menjadi kebanggaan stakeholder masyarakat di Jawa Barat, bahkan masyarakat Indonesia, karena kontribusinya untuk nasional bahkan internasional. Ini hal yang menarik. Salah satu kekhasan UIN yang menjadi prinsip UIN itu adalah juga Prof sebagai akademis di dua bagian akademik begitu, itu menjadi ruhnya untuk melahirkan progresivitas dinamika keilmuan yang berkembang di UIN yang ada di masyarakat. Nah, sekarang ini di Ramadan ini kan juga banyak penelitian tentang puasa gitu, Prof, ya, misalnya. Ya, salah satunya yang saya temukan, misalnya penelitian puasa ini banyak dikaji ternyata di Barat, gitu. Ini saya juga cukup kaget. Ya, salah satunya misalnya oleh Dr. X, itu 7 benefit of fasting and the best types, bahkan di research juga itu health benefits of Islamic intermittent fasting. Nah, seperti ini menjadi bagian penting
dari yang dimaksud Islam memandu ilmu itu bukan, Prof, nampaknya gitu. Jadi menggali nilai-nilai inspirasi dari agama menjadi ilmu pengetahuan saintifik. Gimana, Prof? Iya. Memang karena Islam itu agama yang universal ya. Maka sesungguhnya ajaran-ajaran Islam ya, termasuk juga puasa, itu sejatinya memang menjadi kebenaran yang diakui oleh oleh semua orang ya, karena memang ini umat manusia, maka tidak heran kalau riset-riset yang dilakukan oleh para peneliti, termasuk juga para peneliti non-muslim, itu sebenarnya hasilnya juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh agama itu sendiri ya, tentang tadi manfaat puasa bagi fisik, bagi rohani dan sebagainya. Persoalan kenapa itu lebih dominan, saya kira tidak mengatakan dominan ya, banyak orang-orang barat melakukan survei ya, karena mungkin ini hanya persoalan sosialisasi aja mereka ya, mungkin pendanaannya lumayan, kemudian sosialisasinya juga gencar. Di kalangan kita juga nggak sedikit ya orang yang meneliti tentang puasa, tentang psikologi puasa dan sebagainya. Nah, dan riset kita juga banyak setiap tahun ya, meski tidak tentang puasa ya, tapi kalau katakanlah misalnya kita ada dosen sekitar 1.000 ya, setengahnya aja misalnya juga melakukan pengabdian melalui ceramah. Nah, berarti ada 500 yang dia sampaikan terkait dengan puasa oleh kita. Meskipun risetnya mungkin riset mini ya, riset mini. Misalnya kajian-kajian terhadap literasi klasik Islam gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di Saintek juga sama melakukan yang sama dengan riset-riset yang lebih ilmiah ya. Nah, apakah ini terkait dengan wahyu menuju ilmu ya? Memang yang tidak bisa kita pisahkan dari kampus UIN Sunan Gunung Bandung adalah terkait paradigma wahyu memandu ilmu ya. Paradigm Islam guide science ya. Islam mengguide science, atau sebaliknya science mengguide Islam ya. Karena tentu Islam di sini yang dimaksud dengan Islam di sini adalah bisa dalam kajian Islam di sini sebagai ajaran murni, bisa juga pemahaman tentang Islam, bisa tentang tafsir Islam, itu masih kita kategorikan sebagai Islam. Jadi satu saat mungkin Islam memandu sains, pada yang sama saya juga memandu ilmu ya. Misalnya hasil-hasil penelitian dari teman-teman di sains, di sains dan teknologi, dia memandu tentang katakanlah ajaran agama mengenai secara bersuci. Itu kan di situ ada menentukan kiblat, lalu kemudian menentukan arah ya Ka'bah yang tepat, menentukan waktu segala macam. Itu kan berarti bisa katakan sains memandu implementasi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejatinya Islam memandu ilmu ya, wahyu memandu ilmu ya. Wahyu memandu ilmu itu kira-kira filosofinya adalah bagaimana para peneliti di UIN Sunan Gunung Bandung itu meletakkan nilai-nilai transenden ya, nilai-nilai keilahian, ketuhanan dalam menjadi ruh dari riset yang kita lakukan ya. Sehingga tidak mungkin riset yang dilakukan oleh sivitas akademik itu akan keluar dari koridor-koridor keagamaan. Bahkan riset yang dilakukan oleh kita semua itu akan memperkuat tauhid, akan memperkuat keimanan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu filosofi wahyu memandu ilmu. Oleh karena itu, sesuai dengan keinginan Pak Rektor ya, dalam setiap saat memang wahyu memandu ilmu itu sejatinya menjadi sebuah produk ya, bukan saja jadi jargon-jargon kita, tapi juga menjadi produk-produk yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Misalnya terutama teman-teman Saintek kan sudah punya aplikasi tentang robot waktu sholat atau tentang penentu arah kiblat. Mungkin nanti di teman-teman agama sosial dan agama bisa melahirkan konsep-konsep dasar dalam agama, tapi implementasinya terukur ya. Kalau Pak Rektor sering menjelaskan, misalnya konsep tawakal, qanaah, juhud, itu semua nilai-nilai yang bisa terukur sejatinya ya. Bukan hanya
konsep-konsep yang abstrak, kayak abstrak gitu. Gimana cara menilainya, tapi juga implementatif, terukur gitu ya. Bagaimana dikatakan bahwa orang itu khusyuk dalam sholat atau qanaah itu Pak Rektor benar-benar mendorong kita untuk melahirkan ukuran-ukuran itu ya, ukuran-ukuran. Nah, itu bentuk pengabdian masyarakat kita kepada masyarakat di sekitar kampus khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, segitu Kang Ep. Iya, ya luar biasa, Prof. Ini sangat sejalan dengan tupoksi Prof gitu ya. Berarti memang IAIN sekarang sudah melahirkan banyak produk ilmiah, saintifik, menjadi ilmu pengetahuan di berbagai fakultas. Tadi Prof Saintifek melahirkan ini, bahkan di sosial termasuk di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Hal yang seperti ini juga merupakan bentuk dakwah virtual yang rutin. Betul, betul ya. Betul, Prof. Bisa dihakikan juga, Prof. Betul ya, betul. Jadi bagaimana arah laju kampus kita ke depan? Ya, kira Pak Rektor sudah memberikan set plan ya, atau sudah punya milestone-nya ya, sampai 2045 kita akan menjadi research university. Kita bahkan sekarang Pak Rektor sudah sering mengatakan kita sudah pada tahapan rekognisi internasional. Jadi dari aspek reputasi kita memang 2022 ini sampai 2024 ya, kita sudah mulai take off untuk rekognisi internasional, dan indikasi ke sana sudah kita dapatkan. Nah, tentu untuk 2045 ini kita harus dan sudah kita melakukan pembenahan ya, tahapan-tahapan sampai ke 2045 itu. Ini juga bertepatan dengan Indonesia Emas ya. Di antaranya Pak Rektor kan sudah meletakkan prinsip smart kampus ya. Jadi nanti kampus-kampus kita ini sudah sangat ramah dengan smart ya, dengan smart itu bisa terkait dengan lingkungan, terkait dengan teknologi ya, termasuk juga terkait dengan metodologi pengajaran. Jadi kalau kita nanti insya Allah masih diberikan usia oleh Allah misalnya 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu, insya Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan kampus kita yang amat kita cintai itu benar-benar berubah, tentu kepada hal yang positif ya, misalnya dari infrastruktur, kemudian dari mindset tentang mengajar sudah mulai berubah ya. Pengalaman hikmah dari pandemi itu luar biasa ya, luar biasa gitu ya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mulai berpikir bagaimana perkuliahan itu tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kampus, juga pada saat bersamaan masyarakat juga bisa mengikuti perkuliahan itu. Dan itu kita ada programnya Kang Aib ya. Itu yang disebut dengan program Mustami ya. Jadi nanti masyarakat luar bisa melakukan pendaftaran gitu ya, untuk memilih mata kuliah tertentu, lalu kemudian mengikuti seperti kuliah ya. Cuman dia nanti tidak mendapatkan ijazah ya, karena kan dia hanya memilih beberapa mata kuliah. Terbuka untuk masyarakat. Memang seperti itu. Gitu. Bisa mengaksesnya tentu dengan batas-batasnya. Dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita menggunakan pola pembelajaran hibrid. Hibrid ya. Jadi kita dosen mengajar di kelas, lalu kemudian pada saat bersamaan masyarakat yang sudah mendaftar tentu yang sebagainya bisa mengikuti perkuliahan itu. Jadi kuliah milik bersama. Milik bersama. Jadi kuliah milik bersama. Ya, kan kuliah itu artinya bersama. Iya, luar biasa ini. Tagline yang bagus, kuliah milik bersama. Ya. UIN milik bersama. Betul. Siapa kita? UIN Bandung. Kan gitu sering tagline yang ada di masyarakat kaum brother milenial itu. Ya, hal yang banyak tadi disampaikan Prof juga ini menarik, bahwa bulan puasa jika dihubungkan dengan bulan puasa Ramadan itu juga metamorfosa, perubahan. Prof mengatakan perubahan, transformasi dan lain sebagainya. Itu yang dicapai, yang sudah bahkan ingin meneruskan ke 2045. Nah, tentu nilai puasa juga diibaratkan, ditamsilkan dengan kepompong gitu Prof ya, ulat gitu ya. Ulat jijik
orang tidak mau berdekatan, pegang saja udah jijik orang melihatnya. Berubah menjadi kepompong. Kemudian tempurung, tidak melihat indahnya matahari, bulan, gemintang, sejuknya alam ini. Tapi inkubasi itu menjadi sebuah hal yang luar biasa, menjadi kupu-kupu. Nah, mungkin akan seperti itukah maksudnya bahwa UIN ke depan metamorfosis menjadi kampus yang tadi milik bersama, milik umat, menjadi pencerah peradaban. Seperti itukah, Prof? Ini? Ya. Memang kita harus berubah ya. Harus senantiasa berubah dengan menyesuaikan perjalanan sejarah, perjalanan zaman. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, Pak Profesor Dr. Ali Ramdhani. Beliau mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa berjalan mengikuti perjalanan zaman, maka kita akan tertindas, bahkan akan tertinggal ya. Kalau kita kampus tidak segera cepat lari menyesuaikan dengan zaman, maka tentu kampus itu kita akan ditinggalkan. Sama seperti dosen juga, kalau dosen tidak melakukan penelitian, tidak mengupdate pengetahuannya, lalu kemudian satu saat kan model pembelajaran kita itu nanti dosen mahasiswa memilih dosen ya, maka boleh jadi nanti dosen itu akan ditinggalkan oleh mahasiswa karena hasil-hasil pengajarannya, informasinya nggak diupdate gitu ya, jadi ketinggalan zaman lah gitu ya, kalau ditinggalkan oleh mahasiswa. Nanti arahnya ke sana ya, apalagi kalau ada konsep kampus merdeka ya. Kampus merdeka itu prinsipnya mahasiswa memilih dosen, mahasiswa memilih mata kuliah. Kalau misalnya dosennya tidak menarik, kemudian cara pengajarannya tidak menarik, informasinya juga tidak update, ya tentu dosen tersebut tidak akan dipilih oleh mahasiswa. Sehingga kalau tidak dipilih mahasiswa itu ya, kritis sekali ya. Tidak dipilih oleh mahasiswa, dia tidak akan memberikan kontribusi yang banyak. Dampaknya banyak nanti terkait dengan kewajiban mengajar, kesananya ke LKD-BKD dan sebagainya. Makanya mari kita terus berubah. Sebagaimana prinsip puasa itu intinya adalah merubah ya. Merubah tadi konsep metamorfosis itu ya, berubah tentu dari sesuatu yang buruk kepada yang baik kepada yang lebih baik. Ini juga semangat yang terus ditularkan oleh Pak Rektor kita ya kepada Fakultas Akademik untuk terus berubah, menyongsong perkembangan zaman, yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu saya kira bukan saja keharusan, bahkan konsep agama juga sebenarnya begitu ya, harus berubah. Mangkana yaumuhu khairun min amsi. Itu kan artinya bahwa agama itu sesungguhnya juga mengajarkan tentang konsep perubahan itu ya, berubah dalam koridor yang sudah ada ya. Kita punya wahyu mandu ilmu dan sebagainya. Dan insya Allah kita semua bersama-sama ya, mulai dari Pak Rektor tentu, Warek, kemudian pimpinan, dosen, kita semua berada dalam satu gerbang yang terus kita dorong gerbongnya, terus berubah untuk usaha menjadi yang terdepan. Insya Allah doakan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan UIN Bandung akan selalu bisa memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat ya, melalui hasil penelitian dan pengajaran, dan tentu akan terdepan ya. Amin. Dalam peradaban. Itu kayak sebuah produk semakin di depan, tidak ketinggalan zaman. Nah, ini ada hal yang menarik ini di Gembang di penghujung nanti segmen terakhir. Ini sekarang juga UIN Bandung sering menyuarakan, memasyarakat yang namanya moderasi, istilah moderasi. Jadi bukan hanya di dalam internal sivitas akademika, tapi juga di masyarakat. Ini apa sebenarnya maksud tujuan dari moderasi ini menjadi bahasa yang memasyarakat? Baik. Kang Aif, sesungguhnya moderasi beragama itu istilah lain ya, dari wahyu mandu ilmu. Wahyu mandu ilmu itu kalau terimplementasikan dengan baik, maka wujud perilakunya akan moderat. Nah, jadi moderasi beragama sebenarnya identik ya, atau tidak bisa terpisahkan dari wahyu mandu ilmu. Karena kalau moderasi beragama diimplementasikan dengan baik, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang moderat tadi itu ya. Nah, sekarang memang moderasi beragama menjadi program pemerintah ya, bahkan menjadi RPJM ya.
dan menjadi mainstreaming atau arus utama dari Kementerian Agama ya. Bahkan salah satu prioritas utama program di 2022 itu adalah terkait dengan moderasi agama. Dan UIN Bandung ya tentu gayung bersambut karena kita sudah punya konsep Wahyu Mandu Ilmu. Lalu kita juga tentu berkewajiban untuk mengimplementasikan dan mengamankan program moderasi beragama Kementerian Agama. Jadi tujuannya dari moderasi beragama itu karena kita menjadi seorang muslim itu muslim yang moderat. Muslim moderat itu sesuai dengan indikator-indikator yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam konsep moderasi beragama, misalnya dia menghargai keragaman, lalu kemudian senang menciptakan kedamaian, lalu kemudian juga mencintai tanah air, komitmen kebangsaan, lalu kemudian terbuka terhadap tradisi. Nah itu beberapa indikator terkait moderasi beragama yang sesungguhnya Wahyu Mandu Ilmu juga ujung-ujungnya itu juga Kang Aep ya. Temunya ada. Baik Prof. Ini Prof tadi menyampaikan ini terakhir. Jadi memang segala sesuatu itu juga harus menjadi karya. Saya lihat di Google Scholar, Prof juga ini senang sekali berkarya ilmiah. Ya, salah satunya tafsir ya. Jadi ada yang mengatakan publish or perish. Jadi yang menulis atau menjadi mati terlupakan orang. Kenapa Prof itu? Ya memang menulis dan terutama interest ke tafsir itu. Betul ya. Ini panjang sebetulnya ceritanya panjang sekali ya. Panjang. Bisa segmen lain itu. Ya betul. Kenapa ke tafsir? Ya mungkin karena latar belakang saya dulu di pesantren Buntet ya. Karena kita mengkaji bahasa, mengkaji Quran. Saya rasa untuk bahasa Arab ini mungkin sangat baik kalau itu dipakai untuk menafsir ya, makanya itu memilih tafsir. Betul. Masalah menulis, memang kalau menulis itu kayaknya hobi banget Kang Aep ya. Saya kalau kalau tidak menulis itu seperti buka bersama nggak ada bala-bala kata Kang Aep ya. Jadi saya sangat menikmati sangat menikmati menulis, terutama tentang tema-tema tafsir dan ulumul Quran itu menjadi hobi saya lah. Jadi Kang Aep mungkin bisa melihat tulisan-tulisan saya dalam beberapa buku. Di antaranya buku yang paling terakhir saya ya, ensiklopedi seputar Al-Qur'an ya. Itu saya kira khazanah keilmuan terkait saya terkait dengan ulumul Quran, terkait dengan Quran dan sekitarnya ada di situ semua. Jadi mari kita semua hobi untuk menulis karena menulis itu adalah salah satu fondasi peradaban. Dan peradaban Islam lahir dari dunia tulis-menulis itu. Tulis-menulis luar biasa. Baik, Prof, tidak terasa waktu yang memisahkan hal yang ingin disampaikan, tapi kita harus membatasi waktu, tapi mudah-mudahan inti-inti yang disampaikan Prof itu menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama brother-brother sohib-sohib yang ada di luar, Prof ya. Jadi kalau nanti melihat ini sosok Prof Rosyon Anwar, silakan Prof smile, assalamualaikum, wah gitu Prof ya. Ya luar biasa. Terima kasih. Mungkin ada closing atau hal yang ingin disampaikan kepada brother-brother kita ini. Ya, marilah kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, untuk agama, dan untuk bangsa. Tentu dengan kapasitas kita yang kita miliki. Jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairuhum anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Selalu berkontribusi kepada orang lain meskipun dengan sebelah biji korma, kata Nabi ya. Ya. Kalau kita terjemahkan ke sini, walaupun dengan sepotong bala-bala. Iya, kembali ke bala-bala. Karoket dan geng. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Syukron, jazakumullah. Amin. Rekan-rekan, brother-brother, sahib-sahib Mandala TV, FDK Channel, yang menjadi kebanggaan platform kita semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengar, menyimak, dan ngargetkeun apa yang disampaikan, perbincangan yang renyah kita, yang segar tadi, senang yang segar, yang fresh gitu. Dan apa yang disampaikan itu merupakan inti-inti, ada bahasa yang penting yang menjadi keyword atau kata kunci yang menjadi top of mind kita, transformasi.
networking, perubahan, kolaborasi, kerjasama, dan banyak nilai-nilai yang lain yang kita akan menjadi berubah lebih baik jika kita menerapkan itu semua yang itu merupakan inspirasi dari Islam sebagai mata air kehidupan. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.